Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu sistem komputer pada materi pertama kelas 7 ya. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat komputer yang saling berhubung, berinteraksi satu sama lain, melakukan proses pengolahan data sehingga menghasilkan komputer. Sebetulnya ini adalah hampir mendekati definisi komputer. Kadang banyak orang nggak tahu itu arti komputer apa sih. Secara awam orang ngomongnya komputer itu PC, padahal tidak. Komputer itu perangkat elektronik yang mempunyai program elektronik, mempunyai program, punya memori, dapat mengolah data menjadi informasi dan dapat menyimpannya. Itu definisi komputer. Termasuk juga HP, kalkulator. Ada kalkulator jenisnya masuk jenis komputer ya, kalkulator yang canggih yang mahal. Kalau kalkulator dagang nggak termasuk, di setengah. Terus apa lagi itu, PS, Xbox itu termasuk komputer. Jadi kadang-kadang kalian juga nggak bisa dibilang bohong ya ketika lagi pengen main warnet, mau ngapain, mau belajar komputer. Iya emang kalian menggunakan komputer di warnet, atau main HP disebut belajar komputer juga bisa, karena HP adalah komputer, karena masuk kategori dari 4 tadi. Elektronik, punya program, punya memori, dapat menyimpan data dan menjadi informasi. Nah, ini ada 3 komponen dalam sistem komputer, yaitu pertama hardware, software, brandware. Ini bisa kita jelaskan secara singkat. Hardware itu adalah perangkat keras ya. Pada dasarnya hardware itu jasad atau fisik gitu, apapun perangkat yang bisa dipegang, disentuh, dilihat dari bagian komputer itu termasuk hardware. Termasuk baut, body, casing, tombol, bahkan stiker komputer termasuk hardware itu, karena dia termasuk bagian dari fisik dari komputer tersebut. Misalkan laptop Anda jatuh, hancur itu, LCD-nya menjadi keping-keping, itu hardware itu, walaupun sudah menjadi serpihan. Yang kedua software. Software ini programnya ya, atau perangkat lunak, ibarat kata dia nyawanya. Apa jadinya kalau kita punya komputer cuman hardware doang, softwarenya, aplikasinya ada gitu. Jadi kamu beli komputer Core i7 atau Core i9 yang terbaru, atau Ryzen 9 gitu yang harganya mendekati puluhan juta, tapi dinyalain kosong, nggak ada apa-apanya. Jadi hardware tanpa software itu songgok barang rongsok aja, begitu aja menjadi hiasan. Begitu juga dengan software. Software itu betul media gitu. Software apa ya, aplikasi, program, dia nggak bisa dilihat dan nggak bisa dipegang. Saya pengen tahu dari kalian, ada yang pernah megang Windows 2007? Windows 2000 itu mau Office. Windows 7 ada yang pernah megang? Gimana rasanya? Empuk, keras, kayak butiran pasir apa gimana gitu kan. Pada dasarnya dia hanya bentuk elektronik listrik yang mengandung perintah. Itu nih. Dan software dibagi menjadi 3, yaitu sistem operasi, program aplikasi, bahasa pemrograman. Ini ada 4 nih program bantu nih. Ini nggak recommended banget ini. Belum tahu saya referensinya. Setahu saya cuma 3, sistem operasi, program aplikasi, dan program bahasa pemrograman. Program bantu ini ini ngaco nih, saya yakin. Tapi ya terserah dah, tapi ntar kita bahas. Brandware, orang yang mati. Bayangkan komputer bagus, software lengkap, tapi nggak ada yang make, nggak ada yang nyalain, percuma kan. Nah, yang memakai dibagi 3 golongan. Golongan programmer, administrator, operator. Nah, ini bisa kita nilai dalam hati kita. Di manakah kita? Apakah kita programmer, administrator, atau cuma pemakai, operator gitu ya, tergantung kita. Anda bisa menjawab masing-masing. Oke.
ya. Kita mulai dari hardware. Perangkat hardware bagi tiga, ada input, masukan, ada perangkat proses, perangkat output. Masukan itu kita untuk memasukkan data. Input, alat yang buat masukin data, misalkan keyboard, dia input, kita masukin data kita dalam bentuk huruf, angka atau simbol melalui keyboard. Kita nggak bisa masukin dengan apa ya, dengan mikrofon nggak bisa gitu. Mikrofon juga masukkan, dia masukkan dalam bentuk suara. Kamera masukkan buat video. Scanner juga sama. Kalau printer pengeluaran, output ya. Nah, ini output. Printer mengeluarkan data dalam bentuk kertas. Monitor, output, mengeluarkan data dalam atau informasi dalam bentuk tampilan layar. Speaker mengeluarkan data dalam atau sistem informasi dalam bentuk suara. Seperti itu. Perangkat proses nih, CPU-nya nih, ada prosesor, RAM, chipset dan macam-macam. Itu penjelasannya agak panjang. Software dibagi tiga. Sistem operasi. Nah, sistem operasi misalkan Linux, Windows, iOS, macOS. Di sini disebutkan program yang berusaha mengendalikan sistem kerja dasar sehingga mendapat ngatur kerja input output dan lain-lain dah. Sebetulnya sederhananya sistem operasi adalah program aplikasi yang menjalankan komputer dari nyala hingga mati. Jadi komputer bisa yang nyalain, sistem operasi yang menyalakan komputer dari nyala hingga dimatikan. Kalau laptop biasanya kan kita nyalain Windows 10, Windows 7, mati juga sudah nih pakai Windows itu juga. Nggak mungkin matiin pakai VLC atau pakai program lain gitu. Nah, setelah ada sistem operasi baru bisa kita install program kayak Photoshop, aplikasi. Nah, program aplikasi itu program yang mempunyai tujuan tertentu, khusus kebutuhan tertentu. Misalkan Microsoft Office kayak sulit dah dia kalau dipakai untuk mendengarkan musik. Dia untuk surat menyurat, Excel buat tabel angka, ada Photoshop edit foto, dia nggak bisa buat edit video. Yang ketiga, bahasa pemrograman. Ini agak berhubungan dengan coding. Jadi kalian kalau masuk ke sini ya sekolah dulu, harus belajar banyak ilmu. Nah, ini bahasa pemrograman, bahasa pemrograman yang membuat program aplikasi dan sistem operasi. Program bantu ini aslinya masuknya ke sini, program aplikasi punya tujuan tertentu. Dia ngebantu apa nih? Sisi cleaner dia buat bersihin komputer, WinRAR buat ngompres ya. Ini masuknya program aplikasi. Itu program bantu ini masuknya ke program aplikasi. Udah include di sini dia. Yang ini benar programmer, orang yang membuat program, administrator. Sebenarnya yang lebih tinggi nih administrator. Jadi administrator itu bukan administrator, sebetulnya analis ya. Dia adalah bosnya programmer, analis. Otomatis dia jago programmer, analis. Dia biasanya mengepalai suatu proyek pembuatan program. Yang ketiga, operator. Kita hanya sebagai memakai end user lah, orang yang memakai terakhir, menikmati hasil mereka gitu. Tentu dengan banyak cara, bayar gratisan atau bajakan, beli original ya, tergantung programnya kan, tergantung anda lihai menggunakan Google. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan dapat bukti. Assalamualaikum warahmatullahi